Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya juga sukacita bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur juga bisa diterima dan berjumpa dengan Bapak, Ibu Gembala di tempat ini. Dan saya mau menyapa Bapak, Ibu yang mengikuti via live streaming. Biar kasih Tuhan, damai sejahtera memerintah di hati Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming. Hari ini saya akan bicara tentang menghindari sakit hati. Siapa sih yang gak pernah sakit hati? Gak ada ya? Gak ada orang yang gak pernah sakit hati. Gak ada orang, selain Tuhan Yesus ya, gak ada orang yang gak pernah nyakitin hati orang lain. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjelma jadi manusia, gak pernah sakit hati. Gak pernah juga, sekalipun sebagai manusia, iri hati. Tuhan Yesus hatinya itu lembut, baik dan dijaga. Nah, kita hidup di dunia ini pasti sering dan pernah mengalami sakit hati. Kita juga dengan sengaja ataupun tidak sengaja seringkali menyakiti hati orang lain sehingga orang lain oleh karena kita jadi sakit hati. Nah, hari ini saya mau bicara tentang menghindari sakit hati supaya kita nggak sakit hati. Amin semuanya. Karena yang datang ke tempat ini dan yang lagi mengikuti streaming, saya merasakan ada beban-beban sakit hati yang dibawa. Bagi saya sebagai sama-sama manusia, kita punya kelebihan dan kelemahan. Ada hal-hal yang harus kita urus apabila itu merupakan kelemahan kita. Jadi yang mau disoroti dan diurus hari ini adalah hati. Semua kan punya hati ya. Jadi kita harus tahu bahwa hati ini penting sekali, pusat kehidupan manusia. Amin. Makanya kita harus menjaga hati kita supaya terhindar dari sakit hati. Gimana sih caranya supaya kita terhindar dari sakit hati? Yang pertama nih, kita harus jaga hati sesuai dengan yang Amsal katakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi firman Tuhan sudah memberi peringatan bahwa kita tuh harus jaga hati karena hati itu penting. Begitu ada racun, begitu ada sampah, begitu ada iri hati, sakit hati, dendam, trauma, semua yang buruk yang ada di dalam hati bisa terpancar keluar. Saya punya satu tetangga yang kalau marah, wah kedengeran tetangga-tetangga lain. Termasuk terdengar sampai di ruangan kamar kami. Jadi tetangga itu kalau marah itu kenceng banget. Bisa terdengar. Kenapa dia mengalami itu? Karena dulunya dia itu mengalami banyak luka, sehingga dia mengalami banyak trauma, banyak sakit hati. Akibatnya kalau marah, wah segala kata-kata dan perbendaharaan yang dia tahu dia keluarkan sehingga udah gak terkontrol. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang yang menjaga hati. Karena penting sekali, dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati bersih, kehidupan akan mengalir. Amin. Kalau hatinya kotor, yang keluar itu kotor. Ada orang yang berkata, oh bukan maksud hatiku begitu nyakitin, tapi terus nyakitin. Dari hati keluar segala sesuatu, termasuk perkataan kotor, perkataan yang tidak membangun. Itulah sebabnya hati itu penting untuk dijaga. Hari ini Roh Kudus mau menyoroti masing-masing hati setiap kita yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti via live streaming. Karena hati itu pusat kehidupan. Tuhan mau beritahu kenapa harus jaga hati supaya tidak menjadi orang yang sakit hati.
Karena kalau kita nggak jaga hati, kita akan jadi orang yang terus-menerus ditimpa hal-hal yang sial, tidak beruntung. Karena hatinya itu rusak. Kita akan menjadi orang yang sulit untuk diberkati. Karena kita menghalangi berkat sendiri. Dari hati seharusnya mengalir hal-hal yang baik, yang keluar hal-hal yang jahat. Padahal hati itu pusat kehidupan. Ada orang-orang yang kalau lihat orang lain beruntung, langsung jadi iri hati. Kenapa? Karena mungkin di masa lalu dia selalu nggak beruntung. Jadi dia ingin orang lain tidak seberuntung dia. Dan jangan berpikir, oh tetanggaku yang seperti itu. Oh temanku si ini, dia yang seperti itu. Enggak. Firman Tuhan bukan untuk menyoroti orang lain. Yang harus berkaca adalah diri sendiri. Diri sendiri yang harus introspeksi diri. Jadi ketika firman itu datang suruh kita jaga hati. Karena hati itu penting. Dari hati Tuhan mau memberkati. Dari hati juga kutuk bisa terjadi. Betapa pentingnya hati kita harus jaga supaya tidak terjangkit yang namanya iri hati. Lihat orang lain beruntung, bukannya ikut seneng, malah ngomongin dia supaya dia jatuh. Supaya dia punya nama yang buruk. Oleh karena iri hati. Semua yang buruk Tuhan inginkan supaya kita jangan masukkan. Kalau ada yang lempar sampah di dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan ambil sampahnya, direnungkan, ditaruh di dalam hati. Sehingga ketika harus mengeluarkan kata-kata dan perbuatan dari hati yang keluar yang buruk. Kenapa? Karena sibuk timbunin sampah yang orang buang di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Mulai sekarang, ambil semua sampah yang orang-orang lemparkan kepada Bapak Ibu. Ambil semuanya buang di tong sampah. Jangan disimpan di dalam hati, nanti jadi dendam. Jangan disimpan di dalam hati, nanti kalau disimpan dalam hati, keluarnya juga sampah. Jangan kasih orang lain sampah. Amin. Yang harus kita renungkan adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang harus kita renungkan. Kalau ada sampah pribadi pun, ambil kemudian buang. Jangan dikoleksi. Amin. Kalau mau koleksi, itu koleksi hal yang baik. Perkataan yang baik, yang manis. Perkataan iman, firman Tuhan, kebaikan Tuhan, rasa syukur. Semuanya koleksi di dalam hati. Bukan hal-hal yang buruk. Pokoknya semua sampah buang di dalam hati. Amin. Terkadang ada hal-hal yang kalau kita disenggol dikit, rasanya hati ini menjadi marah. Dan kita bisa ketika marah melakukan kesalahan. Jadi apa yang harus dilakukan? Jaga hati. Karena nanti semua berkat-berkat itu bisa batal. Oleh karena kita nggak jaga hati. Jadi untuk menghindari sakit hati, yang pertama harus jaga hati. Dari iri hati, dari sampah. Kenapa hati ini penting? Karena Tuhan selalu memberkati dari hati. Makanya firman Tuhan tuliskan bahwa Tuhan suka dengan hatinya Daud. Tuhan berkenan kepada hatinya Daud. Karena hati itu penting, perenungan hati itu penting. Orang bisa diberkati dan dikutuk oleh karena hati. Dari hati sumber segalanya. Kalau mau diberkati harus jaga hati. Amin. Hati itu tempat kita mendengarkan suara Tuhan. Hati itu tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita nggak perlu tiba-tiba selalu menunggu adanya suara audible. Hai anakku. Kalau kita dengar kayak gitu kita pasti takut. Tapi Tuhan menaruh perkataannya di dalam hati. Saat kita baca firman, Tuhan taruh hikmat, Tuhan taruh perkataan, Tuhan taruh perenungan, Tuhan taruh hatinya di dalam hati kita. Supaya frekuensinya sama, nggak boleh taruh sampah, jangan taruh racun. Amin. Kalau taruh racun yang kudus mau masuk gimana? Frekuensinya beda. Bagaimana Tuhan mau bicara? Bagaimana Tuhan mau kasih perasaannya? Anakku rasakan perasaanku. Perasaan belas kasihan, perasaan syukur, perasaan dekat dengan Tuhan, perasaan mencintai Tuhan. Karena terlalu banyak sampah.
Mungkin Tuhan bilang, Roh Kudus katakan di dalam hati, gak apa-apa aku sama-sama sampah ada di dalam hati. Satu ruangan, aku ruangan yang lain diisi sampah dan semua kekotoran. Bisa sama-sama kok. Nggak bisa begitu. Makanya Tuhan bilang, jaga hati karena dari hati terpancar kehidupan. Tuhan mau masuk ke dalam hati, memberi perlindungan di dalam hati, berbicara dalam hati kita supaya semua yang baik, yang ilahi itu terpancar keluar. Amin. Bapak Ibu bisa mengerti kenapa hati itu penting? Jangan karena orang itu nyalip mobil Bapak Ibu, tiba-tiba jadi marah, hati jadi rusak. Hanya gara-gara itu, banyak berkat batal. Jadi itulah sebabnya kita harus menjaga hati. Amin. Jadi yang pertama, jaga hati supaya nggak sakit hati. Yang kedua, cara supaya menghindari sakit hati, kita harus menjadi orang yang tidak menuntut orang lain secara terus-menerus untuk melakukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita nggak boleh paksa terus-menerus orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jangan pakai takaran kita untuk mengukur orang lain. Amin. Kenapa sering banyak orang sakit hati? Karena mau paksakan kehendak. Pokoknya kamu harus ikut semuanya. Kalau nggak ada yang sama persis terjadi, maka aku sakit hati. Terus tuntut. Orang harus sempurna. Jangan selumbar di mata orang lain terlihat jelas. Balok di mata sendiri nggak lihat jelas. Lebih gampang definisikan orang ini salahnya ini banyak. Gampang definisikan daripada berkaca pada diri sendiri. Firman Tuhan selalu menyuruh kita berkaca pada diri sendiri. Belajar merenungkan apa yang Tuhan katakan. Sudah sesuai enggak? Kalau kita sibuk ngurusin orang lain, kita enggak ngurusin diri sendiri. Sampai ketemu Tuhan, bahaya. Orang itu sudah nyampe, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dia sudah berubah, dia terus bertumbuh, ada saudaranya yang sibuk kasih list dosanya dan kesalahannya. Dan akhirnya dipanggil Tuhan sama-sama, yang satu masuk dalam kemuliaan, yang satu sibuk ngurusin orang lain. Seharusnya hati kita sibuk ngurusin diri kita, terus berbenah, sehingga kita fokus dengan melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang Tuhan inginkan, bagaimana supaya kita bisa menghindari sakit hati. Jangan membalas. Katakan bersama saya, jangan membalas. Membalas itu sebuah reaksi yang refleks. Ada yang jahat, kita langsung balas. Itu gampang banget. Itu alamiah banget. Tapi Tuhan itu beda. Nyuruh kita jangan membalas. Malah tabur kebaikan. Boleh dibalas asalkan dibalas dengan kebaikan. Kalau ada yang jahat, kita harus balas dengan kebaikan. Jangan juga kita berdoa. Tuhan, aku tidak membalas. Tapi tolong Tuhan balas dia. Aku tumpuk bara sekarang Tuhan. Engkau berkata, kalau aku nggak balas, itu sama seperti menumpuk bara di kepala mereka. Tuhan, saat ini aku minta Engkau balas mereka. No, itu nggak baik. Justru kita harus berdoa, memberkati dia. Memberkati orang yang berbuat salah kepada kita. Berjuang, tentu saja ada proses. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan membalas, pengennya balas, itu naluri alami manusia pengen balas. Tapi Tuhan berkata, ajarkan kepada kita, jangan membalas. Amin. Mari kita buka bersama-sama di kitab Matius pasal 7, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius pasal 7, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13, kita baca sama-sama. Ayat 12 dulu. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya jelas sekali. Tuhan suruh kita jangan membalas. Kita lihat dulu di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 15 dan 16. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk supaya jangan membalas. Tapi hati kita menjadi hati yang bersukacita karena nggak balas. Kalau balas, hati kita itu akan sedih. Yang kita harus lakukan adalah tidak membalas. Karena ini perintah Tuhan. Sekalipun kepengen sekali balas, punya kemampuan untuk membalas, tapi jangan balas. Harus tahan diri, amin. Justru harus membalas dengan kebaikan. Supaya kebaikan Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kita semua harus memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Amin. Kita ingin diperlakukan sopan, kita ingin dikasihi, kita ingin disayangi, kita ingin orang berlaku baik pada kita. Kita ingin orang berlaku adil pada kita. Kita lakukan dong. Terus kalau orang lain nggak lakukan, setelah kita lakukan hal yang baik gimana? Kita tuntut. Nggak bisa begitu. Tuhan nggak suruh, ayo lakukan semua hal yang baik yang kamu ingin orang lakukan. Tapi orang itu juga harus membalas semua kebaikan yang kamu lakukan. Ternyata nggak begitu. Kalau bisa, lupakan aja setelah kita berbuat baik pada orang. Sehingga kita nggak kesulitan, kepikiran, aku sudah baik kok dia jahat ya sama aku. Kalau bisa lupakan, karena itu bisa buat sakit hati. Semua taburan yang baik, balasannya kok jahat. Ingat, yang akan membalas semua hal yang baik itu Tuhan. Jadi nggak usah susah hati, nggak usah kehilangan sukacita, amin. Yang ketiga ini cukup berat, jangan membalas. Karena kalau kita balas, harusnya bisa. Tapi ada pilihan, jangan membalas. Karena pembalasan hak Tuhan. Itu pun kita nggak berhak berdoa, Tuhan ayo balas. No, Tuhan yang mendidik hati kita. Tuhan ingin perbuat kepada orang lain seperti kamu ingin dilakukan. Kalau kamu ingin orang lain melakukan hal yang baik ke kamu, kamu lakukan. Tanpa meminta dia harus berbalas yang baik. Wah, Tuhan kita itu luar biasa, sangat dalam. Karena kita disuruh lakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kita rasakan orang lain ingin memperlakukan kita seperti itu. Itulah seluruh isi kitab para nabi dan hukum Taurat. Isinya itu tentang berbuat baik pada sesama seperti kita ingin diperlakukan. Itu luar biasa. Ketika saya masih sekolah, masih anak-anak lah, remaja. Saya pernah masuk ke satu sekolah yang di mana ada banyak anak, ada salah satu anak yang menjadi teman saya di antara beberapa teman. Nah, mama dari teman saya ini pernah ketemu dengan saya. Dan dia bilang sama anaknya, saya dengar waktu itu. Dia bilang, kamu kalau pilih teman demi masa depan kamu, mulai sekarang bertemanlah dengan orang-orang yang kaya, dia bilang. Ada ternyata orang tua yang mengajarkan seperti itu kepada anak-anak sejak dini. Ternyata ada. Dia bilang kalau kamu mau berteman dengan anak, dengan temanmu, pilihlah teman dan lingkungan
dari orang-orang kaya. Jangan berteman sama orang yang miskin dan tidak mampu. Dibilang seperti itu. Kemudian teman saya ini mengundang beberapa teman termasuk saya datang ke rumahnya. Saya pinjam toilet dan mamanya bersikap sangat kasar. Saya mendengar mamanya bilang, setelah dia menolak saya mau pinjam toilet dengan sangat kasar, dia bilang sama anaknya, lain kali kalau pilih teman, undang yang orang kaya, jangan undang orang yang gak mampu. Saya dengar itu dan teman saya juga cerita, mamanya selalu tekankan seperti itu. Jadi saya bilang sebagai seorang anak kecil, saya bilang sama dia, kalau itu memang nasihat mamamu, kamu harus ikuti. Dilarang berteman dengan saya, ya jangan. Cukup menjadi teman sekelas, tapi kalau misalnya teman lagi kumpul-kumpul, nggak usah barengan saya, nggak usah diajak, nggak apa-apa saya bilang. Harus ikuti mamamu, supaya kamu nggak berantem dengan mamamu. Ketika saya mendengar itu, rasanya kok gimana ya di dalam hati? Ada ya, ternyata orang tua mendidik anaknya untuk pilih-pilih teman. Sedangkan saya tahu papa mama saya selalu mengajarkan jangan berteman pilih. Lihat dari warna kulit, dari ras, dari dia agama apa, dari tingkat sosial seperti apa. Nggak pernah tuh diajarkan harus milih-milih. Semua boleh berteman. Kalau ada yang susah, kamu harus bantu. Kalau kamu bisa bantu, itu ajaran mereka. Kok ini kebalik ya? Tapi saya menghormati orang tuanya, jadi saya bilang, kamu jangan berteman dengan saya. Kalau di kelas nggak apa-apa, kalau butuh bantuan juga beritahu. Tapi nggak usah undang ke rumah, karena lebih baik kamu hormati ayah ibumu. 3 tahun berlalu, kemudian ada satu pesta yang diadakan di satu pulau. Nah pesta itu mengundang orang-orang yang penting dan orang-orang yang berpengaruh di satu kota. Dan orang-orang yang berpengaruh itu akan dibawa dengan kapal laut menuju ke pulau di mana tempat pesta itu akan diadakan. Jadi ini pesta tertutup. Dan orang-orang yang dianggap berpengaruh dan pentingnya akan datang. Jadi nggak bisa datang dengan inisiatif sendiri. Nah mama dari teman saya itu ingin sekali ikut. Dan dia bilang kepada anaknya, mama pengen ikut tapi mama nggak diundang. Berarti kita sudah tahu tarafnya sampai semana, sampai tidak terundang. Tiba-tiba anaknya bilang kepada saya, mama pengen banget ikut. Mama cerita waktu malam hari susah mikirin karena kepengen ikut. Saya bilang kepada anaknya, kalau begitu kamu dan mama kamu saya undang, boleh datang. Kalian berdua boleh datang ke pulau itu dengan naik kapalnya. Akhirnya mamanya dan anaknya itu datang ke pulau itu. Terus mamanya merasa bersalah dan gak enak. Oh kenapa gak bilang? Kalau kamu yang punya pulau, coba tante tahu dari awal. Kenapa setelah 3 tahun baru tante tahu? Sebenarnya kalau mau balas, bisa kan? Ataupun waktu itu saya bisa bela diri. Tapi kan tante. Tapi waktu itu saya di dalam hati berpikir bahwa kita tidak perlu membuktikan siapa diri kita. Dan saya bilang ke tante itu, tapi memang benar tante, pulau itu bukan punya saya. Jadi ya kalau semua yang menyelenggarakan pesta ini orang tua saya, itu bukan pulau saya bilang. Dan benar kata tante, saya orang yang gak mampu, benar. Saya gak punya apa-apa, saya anak kok. Saya gak punya apa-apa, semua yang ada itu milik orang tua saya, bukan punya saya. Jadi benar definisi tante tentang saya, itu pun setelah 3 tahun berlalu. Jadi saya mau beritahu, terkadang kita punya kekuatan untuk membalas, tapi kita nggak perlu buktikan pada orang-orang siapa kita. Yang penting ada satu penonton, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang melihat kehidupan kita dan tahu siapa kita luar dalam. Amin. Jadi nggak perlu sakit hati, dan kalau aku punya power buat balas,
balas itu untuk kebaikan. Amin. Kalau kita punya kekuatan untuk balas berlipat kali ganda, tapi yang baik, bukan yang jahat. Apa bedanya membalas orang yang jahat dengan hal yang jahat, membalas orang yang baik dengan baik? Nggak ada bedanya dengan orang luaran, orang yang biasa, yang tidak mengenal Tuhan. Justru kita harus membalas dengan kebaikan. Setiap kejahatan yang terlempar, balas dengan kebaikan. Kalau ada yang lempar sampah, kalau bisa menguasai diri, boleh belikan roti kasih dia. Tapi buang sampahnya di tong sampah. Jangan ditimbun di dalam hati. Nanti jadi kanker, depresi, stres, mau bunuh diri, sakit hati. Amin. Nah, bagaimana cara menghindari sakit hati berikutnya? Kita lanjutkan baca ayatnya. Ayat ke-13. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Jadi untuk menghindari sakit hati yang keempat, kita harus menjadi orang yang mengikuti jalan Tuhan. Amin. Sekalipun itu tidak populer. Apa jalan yang tidak populer? Mengasihi. Apa jalan yang tidak populer? Memberkati orang. Apa jalan yang tidak populer? Jalan yang sempit. Makanya firman Tuhan katakan, berjuanglah, kita harus masuk ke pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kekekalan keselamatan, dan sedikit orang yang akan mendapatinya. Jadi yang namanya mengasihi, membalas dengan hal yang baik, itu tidak populer. Jalan yang benar itu tidak populer. Tapi Tuhan menyuruh kita melalui jalan itu. Karena di ujung jalan itu ada berkat, ada keselamatan, ada Tuhan, ada kasih Tuhan. Amin. Ada hati yang baik, ada hati yang diberkati, ada tidur yang tenang, ada jaminan keselamatan, ada jaminan penyertaan Tuhan. Jadi itu yang keempat, kita harus menjadi orang yang mengikuti jalan kebenaran sekalipun itu tidak populer. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang mendidik hati sendiri untuk mengumpulkan harta dalam kerajaan sorga. Amin. Daripada sibuk ngurusin sakit hati, balas orang lain, lebih baik kita harus mendidik hati kita sibuk untuk mengumpulkan harta kerajaan sorga. Banyak orang hanya sibuk kumpulkan harta di bumi. Wah, berapa banyak uang ya sekarang. Sudah saham-saham apa saja yang aku beli. Sudah berapa banyak tabunganku. Bagaimana dengan aset-aset? Jangan hanya pikirkan apa yang di bumi. Pikirkan juga untuk kekekalan. Amin. Bagaimana dengan kekekalan? Sudah persiapan belum? Suatu saat firman Tuhan katakan, Tuhan akan memisahkan kambing dari domba. Domba ditaruh di kanan, kambing di kiri. Kemudian Tuhan akan berkata kepada kambing dan domba itu, manusia yang merupakan miliknya dan bukan miliknya. Waktu aku haus, kamu udah beri aku minum enggak? Waktu aku lapar, kamu beri aku makan enggak? Waktu aku sakit, kamu ngunjungi aku enggak? Waktu aku dalam penjara, kamu lawat aku enggak? Waktu aku seorang telanjang, udah pakaiin baju enggak? Tuhan akan tanya, sudah berapa banyak yang kita siapkan? Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Dan kita gak mungkin jawab ke Tuhan, tapi Tuhan, aku lagi sibuk ngurusin sakit hati. Orang yang sibuk melakukan pekerjaan Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya, itu gak memusingkan dengan hal-hal yang akan menghambat dia. Itulah sebabnya daripada pilih sakit hati,
Lebih baik jadi orang yang memilih membersihkan hati supaya Tuhan bisa kasih hikmat, Tuhan bisa kasih ide, Tuhan bisa kasih jalan-jalan mana yang tepat untuk memberkati Bapak Ibu. Supaya Tuhan bisa beritahu jalan-jalannya, bagaimana cara aku memakai engkau, bagaimana cara engkau mengumpulkan harta di bumi dan di sorga, bagaimana engkau bisa memberkati orang lain, bagaimana engkau bisa sukacita, bagaimana engkau bisa oleh karena hatimu memberkati dan menguatkan orang lain. Itulah sebabnya hati ini perlu dijaga. Amin. Pegang hati sendiri dan katakan, mulai sekarang aku harus jaga hatiku. Amin. Oke, saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Ini kebaktian terakhir saya di tempat ini. Untuk hari ini, saya akan terus pergi ke Grand City setelah ini. Oleh karena itu, sebelum saya meninggalkan kebaktian di tempat ini, saya mau pastikan Bapak Ibu tidak terhalang berkatnya oleh karena sakit hati. Amin. Saya nggak mau keluar dari ruangan ini ternyata masih ada yang sakit hati. Karena kalau kita sakit hati dan kita simpan sakit hati, yang rugi itu kita. Bukan orang yang kita simpan sakit hatinya. Bukan orang yang kita marah. Tapi yang rugi itu kita. Tuhan gak bisa bebas berkarya di dalam hati kita. Gak bisa bebas bicara, gak bisa bebas kasih perasaannya, gak bisa bebas memberkati kita, gak bisa bebas menularkan sukacita ilahi, gak bisa bebas menaruh sesuatu yang ilahi di dalam hati kita. Karena ada banyak sampah. Mau gak Bapak Ibu hari ini buang sampahnya? Meskipun menyakitkan. Loh tapi kan Bu, dia sudah nyakiti saya dalam banget, saya dipukul, saya dihina, saya dicampakkan, saya disakiti, saya difitnah, saya dikata-katai, saya diperlakukan tidak adil, hak saya dirampas. Mau apapun, mau enggak ambil semua sampah di dalam hati, buang ke tong sampah, amin. Jangan koleksi, amin. Ada beberapa yang sakit oleh karena terlalu banyak sampah di dalam hati. Sampah itu tempatnya di tempat sampah. Sampah itu tempatnya di neraka. Amin. Anak Tuhan, panggilannya bukan koleksi sampah. Ketika sampah itu banyak, beracun, keluarnya racun semua. Padahal Tuhan mau keluarkan semua berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kita nggak mampu handle, bukan hanya untuk diri kita. Tapi berkat itu terlalu besar. Membual-bual sampai nyentuh ke orang-orang sekitar kita dan banyak orang yang berhubungan dengan kita. Harusnya seperti itu. Tapi ada penghalang. Makanya Roh Kudus katakan di tempat ini, ambil semua sampah, buang di tong sampah. Karena berkat dari Tuhan akan melimpah-limpah setelah jadi bersih. Kita akan dengan mudah mendengar suara Tuhan dan isi hatinya. Mau? Tapi sebelumnya saya minta semuanya tutup mata. Di tengah-tengah banyak sekali yang sakit hati, sebel, kesel, kecewa. Wah, hatinya udah terluka. Lukanya tuh macam-macam. Mau horizontal, vertikal, kedalamannya juga beda-beda. Yang panah, yang goresan, yang lembing, yang tombak. Oh, sudah luka. Ibu sih nggak tahu lukanya tuh kayak apa. Gak peduli lukanya kayak apa, sampahnya kayak apa. Udah dibuang sampahnya sama orang ke aku. Dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua, ambil semuanya, jangan tersisa, amin. Amin. Ambil semuanya, taruh di dada Bapak Ibu. Ambil semuanya, taruh kedua tangan di dada, dua tangan. Ambil semuanya, gak usah ingat-ingat. Ambil semuanya. Sudah? Gak ada yang tersisa? Angkat kedua tangan. Tuhan, saat ini hamba berdoa
untuk semua yang telah mengambil sampah di dalam hati. Sampah sakit hati, perlakuan tidak adil, sampah yang melukai, sampah yang membuat anak-anakmu terhalang hubungan dengan Tuhan. Saat ini kami ambil semuanya Tuhan. Kami mau buang di tong sampah. Karena kami tidak berjodoh dengan sampah-sampah. Engkau memanggil kami untuk kudus. Engkau memanggil kami untuk membersihkan hati kami. Untuk bersih hati. Supaya Engkau bisa bersemayam di dalam hati kami Tuhan. Hari ini, katakan bersama saya, hari ini, bersihkan hatiku Tuhan. Aku ampuni semua orang yang bersalah kepadaku. Sembuhkan aku Tuhan. Aku gak mau sampah-sampah ini ada dalam hidupku. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan hatiku. Sembuhkan fisikku Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hati yang baru. Hati yang bersih. Yang mudah mendengarkan suara-Mu. Hati yang baru. Bukan lagi ngutuki orang, tapi hati yang memberkati orang. Hati yang memberkati, hati yang terang. Amen. Yang menerangi seluruh tubuh, jiwa, roh, dan pikiran dari anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Pakai anak-anak-Mu. Berkat jasmani, rohani, kesehatan. Terimalah di dalam nama Yesus. Mau sakit apapun, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Engkau. Segala kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Yesus.